Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah pemrosesan keramik. Kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan granul. Oke, granul ya. Mungkin kalau teman-teman lihat video saya yang mengenai pembahasan biogas polimer, kita ada mengenal granul juga, granul pati tapi ya. Ya, kira-kira bentukannya sih mirip aja seperti itu. Jadi, oke, kita baca dulu ya introduction-nya. Mhm. Jadi, dye pressing merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membentuk keramik menjadi sebuah grain article. Nah, jadi sebelum keramik itu dibakar atau disintering, kita ada pembentukan awalannya dulu, yaitu yang disebut grain body atau grain article. Nah, jadi karakteristik granul seperti ukuran, distribusi ukuran, bentuk, sama kekerasan itu mempengaruhi bagaimana dia terkonveksi dan bagaimana saat terjadi sintering. Sebentar, sorry. Saat terjadi sintering di grain artikelnya. Oke, ini kompaksi sama sinteringnya. Nah, dengan memahami faktor yang dapat dikontrol, ya, dengan memahami faktor yang mengontrol karakteristik, nah ini berguna untuk kita mempreparasi bagaimana granul yang optimal untuk kompaksi. Dan tujuan utama dari step pencampuran adalah untuk mendapatkan ini ya, kehomogenan dari campuran. Yang kita harapkan sih sehomogen mungkin, tapi pada kenyataannya tidak. Nah, bagaimana particle packing pada green body-nya itu sudah disebutkan juga mempengaruhi bagaimana tahapan sintering dan mikrostruktur dari sinternya. Dan secara for the normally required final mikrostruktur akhirnya menghasilkan high density atau low porosity dan fine grain butiran halus, dan grain article memiliki homogenitas dari particle packing and high packing density as possible. Kita harapkan seperti itu. Metode pembentukan bahan dasarnya sendiri-sendiri ada serbuk atau selari. Kalau die pressing, proses granulasi sudah terdiri dari bahan baku keramik. Jadi granulasi itu udah ada bahan baku keramik di dalamnya gitu ya, seperti aditif. Jadi ukuran distribusi morfologi yang sudah dijelaskan tadi itu memang mempengaruhi kompaksi dan sintering. Diharapkan homogen ya. Jadi terkait densitasnya juga jika dalam range berarti dia non homogen. Nah, jadi kita melihat kehomogenannya itu bisa dari range distribusi. Nah, kalau udah range ya berarti non homogen. Semakin tinggi range-nya berarti kehomogenannya makin rendah. Granul itu mirip seperti partikel eh, powder bulat-bulat, ada lubang dia intinya. Nah, kayak gini dia sih, nanti nanti kita jelaskan. Jadi kita lanjut. Ini granulasi pada partikel. Jadi ini gambar fisiknya si granul. Jadi metode yang digunakan untuk membentuk granul itu bisa menggunakan spray drying, sama nanti ada satu lagi bisa pakai apa ya, pendinginan gitu, freeze drying kalau nggak salah. Nanti kita bahas. Jadi properties dan karakteristik granul adalah independen, tergantung dari beberapa faktor seperti tadi, balik lagi ini diulang-ulang ya, particle size distribution, derajat flokulasi pada suspensi, dan jenis dari pemrosesan aditif yang digunakan untuk membentuk suspensi, dan bagaimana kondisi waktu spray dryingnya. Nah, ada kunci dari karakteristik granul. Yang pertama, bentuk, ukuran, dan distribusinya. Granul disiapkan biasanya dalam industri, memiliki range 100 sampai 500 mikrometer, di mana rata-ratanya berukuran 200 sampai 300. Morfologinya, granul memiliki morfologi yang sering disebut solid or hollow.
Nah, hollow granule ini biasanya memiliki open pore atau crater in the center. Nah, jadi ada kayak lobangan gitu dia di bagian tengah, mirip seperti donut shape. Tapi bukan yang bolong di tengah, tapi dia hanya di ujungnya itu aja sebagian. Kemudian particle packing density sekitar 60-65% itu dikategorikan cukup kuat. Di antara granul mempengaruhi kekerasan granulnya sendiri. Nah, hard granul atau granul yang keras memiliki kesulitan saat dibentuk saat dipres gitu. Agak sulit dibentuk. Yang kelima, surface smooth. Smooth granule surface yang diinginkan karena mengurangi friksi atau gesekan antara granul itu sendiri dan di antara granul saat melewati dinding die-nya. Dan ini dapat meningkatkan efisiensi packingnya. Nah, ini seperti disebutkan tadi ilustrasinya. Jadi dia ada solid morphology, kemudian ada hollow morphology yang bagian B, yang C ini adalah due to collapse of the shell during drying. Nah, memang di tengah-tengahnya itu kosong ya. Nah, ini dalam skala mikron, kalau kita tadi ingat ya di antara 100 sampai 500 mikron, tapi rata-rata di 200 sampai 300. Ini non-homogen, terdapat perbedaan pada properties mekanik. Jadi porositas adalah core ya, kayak keramik itu kebanyakan kita bahas porositas. Jadi kalau porositasnya tinggi, maka densitasnya makin rendah, mekaniknya rendah, dan konduktivitasnya rendah. Jadi dia saling berkaitan gitu. Jadi kalau spray drying itu ya kita bikin dulu selarinya, kemudian kita masukkan ke chamber. Nah, chambernya disemprot, kemudian dikeringkan. Nah, droplet-droplet tadi telah menjadi granul gitu ya. Ini dia ada metode spray drying. Tadi spray drying secara ekonomi, spray drying jenis metode spray drying adalah yang ekonomik dan proses yang kontinu untuk menghasilkan granul yang cocok untuk dihasilkan. Karakteristiknya udah lumayan oke lah. Nah, preparasi dari suspensi dari spraying. Nah, powder yang ditambahkan pada porsi dari kandungan air dan requisite amount of dispersion. Jadi ada dispersan juga dan mixture is. Nah, dan gabungan tadi kita ball mill dulu ya, sehingga dia terdispersarnya di powder dan dapat diabsorpsi dispersan molekul pada surface of the particle. Jadi selarinya tadi kita dapat dari ball mill bisa. Binder, plasticizer, dan lubrikan juga dapat dimasukkan pada suspensi, di mana suspensi juga nanti di ball mill, di mana akan menghasilkan homogenitas yang setinggi mungkin yang kita harapkan gitu. Misalnya ini preparing Al2O3 granul Al2O3 menggunakan spray drying. Jadi step yang pertama adalah kita ball mill dulu materialnya, ada Al2O3, ada dispersannya amonium polyacrylate, kemudian air. Nah, kemudian kita tambahkan polyvinyl alkohol, gliserol, amonium stearate atau lubrikan sama air. Nah, itu kita lakukan selama 4 jam ya dari ball mill sama ball mill lagi 4 jam, 8 jam. Kemudian setelah itu kita lakukan spray dry. Jadi sehingga dalam kandungan granul itu sudah ada komponen material yang dibutuhkan gitu. Ini faktor kontrol apa saja pada spray dried granul. Nah, jadi ada kekerasan granul. Jadi semakin dense granulnya maka semakin keras. Kalau poros ya semakin rapuh. Hard granul dibentuk dari dispersi yang baik pada suspensi, jadi dia merata. Kalau yang porous itu dia sebagian moderately hard granule from a partially flocculate suspensi. Jadi ada kecenderungan terjadi flokulasi ya. Kemudian ada granul morphology.
model dari formasinya seperti hollow granule from a stable suspension, kemudian ada crater, mungkin dapat karena terjadi collapse saat pengeringan, atau solid granule dari partially flocculate suspensi. Nah, ya yang katanya stabil ya yang hollow granule itu ya, suspensi stabil. Pergerakan menempel cepat atau commonly used. Nah, ini yang biasa sering dipakai ya. Nah, jadi tapi particle packing homogeneity granule. Jadi solvent kan kita pakai solvent juga, tapi solventnya menguap sehingga terjadi surface segregate oleh binder. Nah, jadi ada masalah ya. Jadi sulit saat proses sinteringnya karena susah menempel granul satu dengan yang lain. Nah, ini tidak diharapkan, tapi ini dapat terjadi ya. Oke. Jadi solventnya hilang, si bindernya menutupi permukaan. Nah, nanti ini menghalangi si granul satu, granul lainnya saling menempel saat sintering. Nah, ini ada juga droplet, terjadi evaporasi liquid dari droplet surface, kemudian terjadi migrasi liquid pada permukaan, jadi solid granul. Ini pergerakan menumpuknya lambat. Nah, ini ada proses spray freeze drying. Nah, ini bedanya kalau yang tadi ya, si spray dry ini rata-rata dia menghasilkan shrinkage atau penyusutan. Nah, kalau spray freeze drying ini no shrinkage ya pada dropletnya. Jadi spray drying ini biasanya memiliki keuntungan dibandingkan si spray drying di preparasi granulnya untuk nanopowders. Nah, spray drying juga digunakan untuk memproduksi granul yang dengan karakteristik yang diinginkan, seperti misalnya pada nanopartikel, dan metodenya eh, memiliki cost yang mahal dan produksinya yang rendah. Spray freeze drying lebih banyak digunakan dibandingkan spray drying ketika ingin menghasilkan sebentar. Spray freeze drying akan digunakan lebih dibandingkan spray drying ketika when the higher production cost be justified by improvement the properties and reliability of the fabricate article. Spray freeze drying ya. Oke. Cost tinggi, produksi lebih lambat, properties yang dapatkan lebih baik. Jadi kalau kita ingin yang ini lebih oke dibandingkan yang dua ini ya kita pakai ini yang si spray freeze drying. Oke, ini adalah mixing dari particulate solid. Jadi ada tiga tipenya, ada perfect mixture, dia berpola dan terformulasi, tapi ini sulit banget dibuat. Dan yang kedua ada random mixture, dia acak-acak aja. Dan yang ketiga ada partially order mixture, ada yang intermediate lah bentuknya, ada gabungan perfect sama random gitu. Dan biasanya ya pasti si random ini yang sering dipakai karena dia mudah untuk dibuat atau yang nggak sulit lah gitu. Ini ada mixing dan segregasi dan mekanisme mixing dan segregasi. Jadi biasanya mekanisme mixing ini diklasifikasikan menjadi diffusi, shear, dan convective mixing. Diffusi mixing muncul ketika tetangga dari partikel berpindah tempat seperti saat partikel rolls down atau sloping surface. Kalau shear mixing, shear stress diberikan sehingga terjadi slip zone dan muncullah pencampuran dengan interchange of particle between layer within the zone. Dan convective biasanya transport dari grup partikel dari satu region ke powder massa yang lainnya. Jadi kalau tegangan geser memberikan zona slip, jadi perpindahan terjadi. Nah, tercampur merata waktu pengadukan. Segregasi karena ada daerah yang tidak menerima partikel lain atau member lain karena densitas, bentuk, ukuran sudah berbeda, jadi nggak menerima. Densitas dapat terlihat pada slurry. Kalau dia mengendap berarti densitasnya besar atau lebih besar dibandingkan yang lain, partikel lain. Jadi dia itu untuk biasanya kan kita slurry itu di slip casting kan.
Ini dia mekanisme segregasi. Jadi pencampuran partikel memiliki berbagai tipe ukuran yang berbeda yang dapat tersegregasi, dan ini ada 4 mekanismenya. Ada trajectory segregation, ada percolation dari fine particle. Ini jika partikel diganggu saat di mana individual particle move, sehingga rearrangement the particle akan muncul. Rearrangement, oke. Rise of coarse particle on vibrasi, terjadi vibrasi yang menyebabkan terjadi segregasi partikel yang memiliki ukuran yang berbeda. Ketika larger particle dia ke bawah, sedangkan kalau lebih dense small particle dia biasa ke atas. Elutriation segregation, di mana powder containing appreciable fraction dari partikel finer kurang lebih 50 mikrometer, di mana ada charge into storage vessel or hopper, air is typically upward. Oke. Ini mixing technology. Ada diffusive mixer, kemudian ada convective mixer sama shear mixer. Tadi kalau difusi ya di mana mixer apapun yang terjadi pada tumbling motion, di mana memberikan rotasi pada kontainer, di mana digunakan untuk difusi. Jadi ada pergerakan gitu. Ini kalau convective mixer, di mana mixernya terjadi circulation pattern, di mana setupnya saat kontainernya static dan diberikan blade yang rotate atau pedal, di mana ini menemani some diffusive atau shear mixing. Kalau shear mixing, shear stress dibuat pada device di mana seperti ball mill digunakan untuk powder comminution, dan mixingnya untuk biasanya memecah aglomerat pada fine cohesive powder dibandingkan comminution. Jadi lebih kuat dia shear yang kita berikan dibandingkan aglomerasinya yang terjadi. Jadi pengadukan mengurangi aglomerasi yang terjadi ya guys. Packing dari partikel biasanya dibagi menjadi packing partikel menjadi 2, regular atau order packing sama random packing. Parameter yang dapat digunakan pada packingnya itu 1, packing density, di mana mengacu pada packing fractionnya juga, sama fractional solid content didefinisikan sebagai packing density volume solidnya dibagi total volume arrangement solid plus void. Yang kedua adalah coordination number, di mana number dari partikel kontak dengan partikel lain. Jadi kalau regular packing monosize pair ini ya ada simple cubic, ada BCC, FCC, ada hexagonal pack. Ya, seperti ini packing density-nya yang paling tinggi di hexagonal sama FCC. Memiliki coordination number-nya juga dapat dilihat 12 yang paling tinggi di situ. Kemudian kalau random packing particle ya partial packing density versus relative round. Jadi seperti ini ya, packingnya dia agak acak gitu. Jadi tipe random ini memiliki binary mixture of pair, di mana merupakan fungsi dari rasio spare diameter dan fraksi large coarse or small fine in the mixture. Jadi ada fraksinya kayak mana gitu ya, sama rasio spare diameternya. Nah, partial densification secara periodic oke. Nah, ini juga particle size distribution. Dilihat yang ini dia dense dan lebih kecil. Ini juga, tapi dia tidak distribusinya agak kurang merata. Ini tidak merata, yang ini lebih tidak merata lagi. Mungkin itu aja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih.